ya. Kita bacakan untuk teman-teman biar ini teman-teman juga kita masih bungkam. Kenapa masih bungkam itu loh? Kok dapatnya Dinasa masih muda? Emang Dinada masih muda? Oke, ini Dinasa. Ini ya teman-teman ya. Tunggu teman-teman tadi. Mika, aku nggak tahu ini ngomong apa ya. Denada jadi ibu baik, kasihan anakku ya, anakku. Saya mau kabarkan berita ini, yang penting ada tanya aja yang bagus, nanti pasti dijawab. Semua pertanyaan insya Allah dijawab, gitu ya. Oke, teman-teman saya bacakan dulu ini. Ya, Denada masih bungkam identitas ayah Resa bikin penasaran. Saya baca ya. Jakarta, CNN.com, misteri mengenai sosok ayah biologis Resa Rizky Rosano hingga kini masih menjadi perhatian publik. Setelah pengakuannya sebagai anak kandung, Denada Tambunan mencuat. Berbagai spekulasi muncul dan ramai diperbincangkan di media sosial. Isu tersebut makin menguat setelah Denada secara terbuka membenarkan bahwa Resa memang merupakan putranya. Tuh. Meski demikian, hingga saat ini identitas ayah biologis Resa belum pernah diungkap ke publik, sehingga memicu rasa penasaran warganet, ya, termasuk yang ada di sini, Pak. Dalam beberapa kesempatan, Denada memilih bersikap tertutup terkait masa lalunya. Di tengah sorotan tersebut, Denada disebut-sebut siap untuk bertemu dengan Resa Rosano. Sampai saat ini belum pernah ketemu ya teman-teman ya. Hal itu diungkapkan oleh manajernya Risna dalam tayangannya di channel YouTube. Banget ketemu Resa, ini kata-katanya ya. Denada pengen banget ketemu Resa. Kata-kata pengen banget itu kok nggak terwujud gitu ya, ya kan? Menurut Risna, Denada sangat ingin dan telah menyiapkan rencana untuk bertemu anak kandungnya itu. Ini kalau nggak tahu mungkin ya enak. Ini kan sudah tahu masalahnya. Misalnya nih datang dari Belanda, oh ternyata anakku itu enak. Nah ini sudah tahu hari-hari kelihatan kok. Namun hingga kini jadwal pertemuan tersebut masih belum bisa dipastikan. Sudah rencana bertemu, sambungnya singkat. Sementara itu Resa Rosano mengaku bahagia setelah Denada akhirnya mengaku sebagai ibu kandungnya. Meski demikian, ia mengaku belum sepenuhnya puas karena belum bertemu langsung dengan Denada. Resa juga pengen ditemuin, senang pasti, juga menjalin hubungan yang baik. Oke, gitu aja ya teman-teman. Simple. Jadi teman-teman, menurut manajernya keinginan ketemu itu ada, tapi cuma keinginan. Apakah terwujud? Tidak ya teman-teman ya, tidak terwujud sampai saat ini. Kenapa tidak terwujud? Nah itulah pertanyaan kita sama-sama ini ya. Pertanyaan kita ya, kenapa tidak terwujud gitu. Oke. Kita tunggu narasumber ya teman-teman ya. Sampai saat ini belum pernah ketemu teman-teman. Nggak tahu ada sesuatu yang mungkin berat sekali gitu ya. Siapa ini trans ini? Ini trans bulanan loh, bisa di sini. Ngapain trans? Mau naik trans? Hei, sewa mobil mau naik? Itu ada, kamu mau naik itu nggak boleh naik lah. Jadi teman-teman ya,
Halo Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz ini jadwalnya ini? Jadi teman-teman sampai saat ini informasi berkaitan dengan pertemuan itu tidak ada teman-teman. Ternyata belum nyalain AC tuh. Belum ada, karena belum ada ya masih seperti biasa aja. Jadi mungkin mungkin si Reza itu akan pulang kampung. Ya karena ternyata di Jakarta nggak ditemuin ya. Di Jakarta tak seindah tak seindah ibu kota ya. Siswati, temilah Mbak Dira. Iya Mbak, naluri seorang ibu nggak ada, jadi nggak ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Sudah nunggu lama-lama ini nggak ketemu. Makanya judulnya tadi itu jangan nunggu lama-lama, ya kan? Karena itu tadi ya nggak nunggu lama-lama, nungguin dari Banyuwangi ke Jakarta nggak ketemu-ketemu juga, ya. Teman-teman masih ini ya masih apa namanya? Ini masih ada ya dari CPNN ya yang disebarkan oleh MSN satu grupnya ya. Ini mengabarkan bahwa tidak ada pertemuan ya, tidak ada pertemuan sampai Ramadan kedua pun belum ada jadwalnya. Nah sementara ini Ronald itu ada di Surabaya gitu. Oke, bantu tap layar, tap layar. Kalau aku menduga nih ya, aku menduga ya tidak akan ada pertemuan. Tapi nanti kalau Reza sudah menyanyikan lagu ini ya, kalau Reza sudah menyanyikan lagu apa itu? Lupa aku lagunya itu namanya itu. Kalau sudah menyanyikan lagu itu, saya yakin akan naik dengan sendirinya tuh Reza itu. Lihat aja. Apa judulnya aku lupa ya lagunya itu ya. Ditunggu dari tadi loh. Aku kan ke stasiun. Untuk apa ya? Aku ke stasiun, habis ke stasiun balik lagi. Jadi keretanya saya supir sendiri. Gitu. Untuk apa ya lagu, kalau Reza mau nyanyikan lagu untuk apa itu? Dengan caranya Reza ya. Dengan caranya Reza itu nggak ada nih. Dengan caranya Reza pasti Dinada akan ini. Ya begitulah ya teman-teman ya. Apa namanya tuh resikonya ya seorang ibu artis yang begitu banyak punya hobi, jadi mau temui anaknya aja susah ya, susah banget. Siti Rofiah ya, saya aja di luar negeri selalu sempatkan hubungi anak. Lah ini di Nada masih satu kota. Iya, ini satu kota nih. Satu kota Jakarta aja nggak ditemuin. Jadi kalau orang bilang sudah ditemuin, itu bohong ya. Kalau sudah diakuin, itu ya memang diakuin melalui media sosial. Itu udah benar. Sudah bertemu belum? Sudah dipeluk belum? Sudah diomong-omongin belum? Ya. Jadi bohong semua ya. Saya sudah bacakan tadi kan ada siapa namanya tuh? Orin siapa tadi tuh? Risna ya. Risna, menurut Risna katanya mau akan tuh baru mau akan. Baru akan itu ya nggak akan kesampaian kalau nggak diwujudkan gitu teman-teman. Oke teman-temanku semua, itu si Mbak Susilo mana ya, Mbak Susilo ya, coba dikirim ke Mbak Susilo tuh. Tidur biasa kalau habis tarawih itu pada tidur teman-teman ya.
Nanti kalau aku sama Cantika, Cantika mesti ngomongnya harus ditanya, nggak ngomong sendiri, nggak ngecaplak sendiri, jadi repot juga. Aku nggak bisa istirahat nih, ya kan? Ini canggih loh ini teman-teman, canggih sekali loh. Ini suaminya namanya Jerry Aurum itu sampai nggak tahu kalau dia punya anak, hebat kan? Wow, itu kalau orang Jawa ini wah jepitan nih dan nyoto kan gitu kan. Sampai nggak tahu. Jerry Aurum tuh sampai nggak tahu. Padahal yang begitu tuh gampang sekali tuh. Jerry Aurum tuh sampai tahunya itu nanti nanti ya nanti nanti sudah punya anak baru ketahuan. Udah cerai maksudnya, sudah cerai. Tapi sebelumnya itu ya teman-teman ya nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. Oke, saya buat VT dulu ya nanti habis ini kalau kalau coba teman-teman ada mungkin rahasianya ini. Halo Mbak Ratna Ambar, ini lama sekali nih Mbak Ratna Ambar. Posisi di mana Mbak Ratna? Ya teman-teman ya, ini namanya Jerry Aurum itu nggak tahu. Kenapa kok sampai tidak tahu? Saking hebatnya Denada gitu. Nanti nanti setelah cerai begini setelah siapa namanya 24 tahun baru disampaikan sama Jerry itu. Dia bilang Jerry begini, saya tidak tahu. Coba baru saya tahu setelah ini kejadian. Itu faktanya begitu teman-teman. Ngeri kan? Anak satu, anakku satu-satunya adalah Aisyah Aurum. Itu kata kata Denada. Ya, berarti seluruh bumi. Iya di bumi. Ya, namanya suami istri kan namanya juga suami sama istri ya itu kan satu badan ya. Nggak ada. Biasa kalau ada begitu tuh suaminya ngasih tahu. Mana Bang Ronald? Silahkan didatangi sendiri. Ya, hebat hebat menutupinya. Justru itu kita harus bertanya-tanya ini. Terkadang-kadang itu kan kita kita ini kalau sudah mengikat sumpah dan janji ya, kita ini akan ngomong. Perempuan biasa ngomong maaf ya, saya sudah nggak nganu karena waktu itu kena pohon ubi atau apa gitu loh. Tapi ini nggak tahu nih, sama sekali nggak tahu. Bahkan pernyataan daripada siapa Jerry Aurum itu menyatakan bahwa saya sama sekali nggak tahu. Baru kali ini saya tahu. Wah hebat sekali itu. Hebat, 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 hebat ya. Saya ucapkan selamat ya. Anda telah menipu banyak orang. Selamat menipu banyak orang. Parah ini. Oke gitu ya kawan-kawanku ya. Ya miris lah kalau 2012 2012 sampai 2015 tuh nggak tahu sama sekali. Sampai anak itu besar, dia nggak tahu. Kenapa kok sampai tidak tahu? Itulah kehebatannya. Halo Denada. Denada pasti nonton ini dan jengkel sekali tuh sama saya tuh Denada itu. Jengkel sekali. Wah, aku dibuka terus sama Mister Z. Habis kamunya sih, ya. Habis kamunya sih nggak segera membuktikan. Saya akan buka terus. Nanti saya akan keluarkan jejak digital ya, jejak digital. Sekarang sih belum ya.
Jejak digital, kalau sudah jejak digital nanti ya nungguin apa sih Denada ini? Coba teman-teman tebak, nungguin apa kira-kira? Coba nungguin apa kira-kira? Tinggal peluk, habis peluk itu kita langsung libur ya kan? Tapi kan nggak, belum dilakukan. Nungguin apa sih Denada ini? Ini teman-teman yang mau naik banyak sekali ini, siapa-siapa yang mau naik nih? Ya, ayo di tapping dulu lah, biar ganti-gantian lah, biar nggak ini ya. Iya sih, mungkin lagi nulis ya anaknya. Lagi nulis. Beberapa komunitas komentarnya dilindungi. Hati-hati loh teman-teman kalau nulis loh. Komentarnya itu terlindungi ya. Beberapa komunitas terlindungi ya untuk komentarnya. Saya kira lagi nunggu ini. Nunggu apa ya? Nunggu rahasia lah. Sebenarnya saya punya tayangan ketika almarhumah masih hidup, tapi saya nggak mau tampilkan gitu karena rasa-rasanya nggak layak untuk ditampilkan. Termasuk nih orang nih yang gambarnya hitam kelihatan matanya ini nggak layak ya, saya nggak ini. Kasihan juga ya Denada, mau jelaskan siapa Bapak Ria, takutlah ngerusak rumah tangga orang. Ya itu pastilah, kalau orang lain sudah putus kemudian nikah lagi sama orang lain kemudian diceritain di situ kan masalah juga. Tetapi untuk Reza tentu saya tidak. Ya, saya juga kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Reza ini menanyakan enggak? Jadi teman-teman, Reza sampai sekarang tuh nggak menanyakan. Dia justru bertanya, yang penting ibunya dulu ya, yang penting ibunya dulu mengakui. Masalah bapak itu nanti gitu. Masalah bapak itu nanti, bukan sekarang, tapi nanti. Nah sekarang ini sudah ketahuan nih bapaknya, ibunya. Dia pasti tidak tenang hatinya, malu juga atas sikap dan omongannya yang dinilai semua orang dia wanita keren. Iya, sepanjang ini tidak ada, sepanjang ini namanya Reza ini tertutupi, dia wanita hebat, keren dia. Berjuang atas nama dirinya sendiri untuk anaknya yang perempuan itu keren itu. Tapi nggak pernah disinggung kan kaitannya dengan Reza kan, nggak pernah. Coba teman-teman cari di jejak digital manapun, tidak pernah ada nama Reza, itu nggak pernah. Dia baru kali ini diakui. Kalau baru diakui ini belum, siapa namanya Mbak Tina Tini, belum, belum ditemuin. Kalau sudah ditemuin mah saya nggak live. Cukup bikin viti-viti ya. Tapi karena nggak ditemuin ya kita nyampaikan ini. Jadi belum ditemuin teman-teman sampai saat ini. Saya tidak tahu ada apa karena nggak mau ketemu Reza tapi nggak mau ketemu Bu Rati, atau mau ketemu Reza tapi nggak dibolehin Bu Rati, atau mau ketemu Bu Rati tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu teman-teman, ada apa dia. Tapi kata si manajernya, dia itu ada niat, ada keinginan, ada persiapan
ya kan? Walaupun niat, walaupun persiapan, tapi kalau nggak dibuktikan ya nggak bisa. Malu ya ketemu anak sendiri ya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Tapi saya pernah begini, ini teman-teman, mohon maaf ya, ini info ya. Itu Bu siapa namanya itu? Bu Farah. Bu Farah itu pernah ngomong begini. Aku nggak tahu ya. Masa masa di nada ketemu anaknya itu kayak lihat penyakit gitu ya. Itu kata kata Ibu Farah itu, ya. Aku lihatnya kok eh lihat di nada itu lihat lihat si Reza kok kayak lihat penyakit, kayak lihat kuman gitu. Ya nggak tahu. Dah kalau sekarang nih saya tanya nih teman-teman ya. Mohon maaf nih. Kalau memang dari awal itu tidak ada keinginan, kalau tiba-tiba sekarang punya keinginan kan lucu teman-teman. Ya nggak? Mungkin luka lamanya takut terbuka kembali. Luka lama terbuka kembali. Ya bisa jadi, tapi yang mengobati luka lama itu kan anak, ya kan? Yang mengobati luka lama itu kan anak. Jadi kalau anaknya sudah diakui, masa lukanya nggak bisa sembuh, ya nggak? Udah ngeri juga ya. Ini saya penasaran bapaknya siapa. Lu sudah tadi sore kan sudah dikasih kisi-kisinya. Eriani, segitu traumanya ya. Trauma apa sih, Ung? Trauma itu padahal enggak lah, aku kan sudah tua. Padahal gini loh, trauma kan sudah nikah, sudah punya anak lagi, trauma pasti hilang, udah pasti hilang. Sudah dangdutan tuh udah pasti hilang. Aku kalau trauma langsung doyang, doyang apa goyang dompet aja hilang. Apa di apa diperkaos? Diperkaos kok nggak dituntut? Diperkaos kok dijarke ya piye iki? Teman-teman kalau diperkaos tuh anu ya, lapor ya. Gini aja lah. Ini saya kasih tahu nih kuncinya. Ada seorang wanita pelacur, pelacur. Nah, ya langsung ya. Sekalipun dia seorang pelacur, tapi kalau dia tidak menghendaki saat itu, kemudian dia diperlakukan, dikasari katakanlah, dipaksa, itu dia bisa melapor. Boleh. Makanya teman-teman ini, kalau teman-teman manusia beda-beda bapak. Ya kalau beda bab, oh iya iya ini akun emang apa ini tadi ya? Jangan bilang kata itu host, entar kena PL. Ya kadang-kadang sensitif. Ini wanita malam saja kalau tidak menghendaki diperlakukan seperti itu, ya laporan. Meskipun pekerjaannya wanita malam, gitu loh. Nah apalagi ini kan baik-baik. Aku kira enggak lah kalau di itu enggak. Saya yakin tidak. Ini pasti hubungan karena cinta. Hubungan karena cinta. Tidak mungkin itu terjadi kalau nggak cinta. Lalu pada saat itu orangnya kritis loh, orangnya tegas loh pada saat itu. Ya. Jadi tidak mungkin lah ya, tidak mungkin. Kan bapak tirinya kan ya, aku nggak.
Aku nggak tahu Pak ini. Bapak kemana aku nggak tahu, tapi sudah beda beda ini. Saya nggak tahu Pak, Bapak. Kalau bicara kalau trauma sih enggak, mungkin karena benci bapaknya jadi anaknya ikut dibenci. Benci bapaknya, jadi anaknya ikut dibenci. Terus salah anaknya apa? Salah anaknya apa? Di dalam kandungan tuh 9 bulan loh. Kemudian setelah dari luar kandungan tuh 10 hari. Salah anaknya apa? Itu juga pertanyaan dari anak itu. Salahku apa sih gitu? Aku dilahirkan ke dunia ini. Kalau hubungan karena cinta nggak mungkin segitunya Dinada. Dan hubungan karena apa nih? Ini ada kalimat ini, ya teman-teman coba dijawab nih. Kalau hubungan karena cinta, nggak mungkin segitunya Dena. Terus hubungan karena apa ya menurut Demi Moore? Demi Moore. Pada saat itu tuh Denada itu ketat-ketatnya diawasi sama ibunya. Kalau hubungan karena cinta nggak mungkin segitunya Dena. Terus hubungan karena apa? Karena ada terbang-terbang. Ya kalau hubungan tuh kalau nggak karena cinta ya karena paksaan. Kalau paksaan tidak ya cinta, udah itu aja. Kalau hamil karena cinta harusnya Reza disayang. Hamilnya sih, hamilnya sih saya nggak tahu, tapi hubungannya itu karena cinta. Apakah menghendaki untuk hamil saya tidak tahu, tapi kan buktinya kan hamil toh. Nah ini agak tepat nih, Trisila. Mungkin malu ibunya, bukan di nadanya ya ibunya ya. Bisa jadi, bisa jadi. Kan ada orang tuh, oke, kamu pacaran oke. Tapi begitu disentuh kemudian melentung, orang tua juga berubah. Duh ini gimana nih mau dijodohin sama ini malah ambil duluan, kita nggak tahu. Ya, ini Trisila ini tolong dikembangkan sedikit ya, apa namanya pernyataannya nih. Ini bagus nih. Anak saya sih nggak salah Pak, yang error tuh. Ya, 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 ya. Itu dia, kalau dia itu benci sama bapaknya, terus anaknya kan jadi gede tuh. Ada di perut 9 bulan 10 hari, ada dilahirkan. Terus begitu lahir kok dibenci. Kayaknya tepat sekali deh lagu itu ya, lagu apa namanya? Apa sih lagunya itu? Untuk apa itu ya? Bener-bener lagunya itu untuk apa itu? Ini aku masih baca-baca tappingan ya. Cinta yang salah. Coba teman-teman dari Lili Ekawati. Cinta yang salah ini kayak apa ceritanya? Keblosok gitu ya. Atau salah pilih. Cinta itu kan dari hati. Kalau cinta-cintaan ya nggak tahu ya. Ayo, mungkin ada kekecewaan, bisa jadi kekecewaan. Bisa jadi kekecewaan itu bisa jadi. Ya kan? Cinta yang tak diharapkan, atau salah cinta. Ini salah cinta ini yang perempuan loh. List hamil terpaksa mungkin Pak. Aib mungkin satu rumah jadi dirahasiakan. Ya, oke lah. Ini masuk akal nih, hamil terpaksa. Kan ada yang untuk membuat tidak hamil itu. Ya mungkin jangan dalam-dalam, contohnya nih. Satu. Artinya kalau mau begitu ya jangan dalam-dalam, jangan itulah. Tapi kalau sudah hamil, jadi pertanggung jawabannya kan ke laki-laki. Teman-teman juga ini perempuan-perempuan nih.
Kalau teman-teman lagi tidak datang bulan, pasti kan ngasih tahu ke lakinya, kau tanggung jawab loh kamu tuh, aku nggak datang bulan, ayo kita ke ibu, ngomong sama ibu, kan itu. Kalau terpaksa itu gimana ya, aku nggak mudeng nih karena terpaksa ini. Anaknya 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 mukanya mungkin mirip bapaknya, anaknya mukanya mirip bapaknya. Nah kalau sudah mirip bapaknya tinggal ditebak aja bapaknya. Untuk apa? Mungkin ada kekecewaan. Ya kalau kecewa ini kelihatan ya. Yang jelas begini ya, teman-teman sepakat atau tidak sama saya. Jadi sejak ini teman-teman, saya habiskan dulu nih, saya habiskan dulu. Oh, Ani, kalau terjadi dengan sesama artis saja pasti nikah walaupun akhirnya cerai. Tapi ini kenapa disembunyikan? Nah, itu pertanyaan itu. Itu sama dengan pertanyaan saya itu. Oke, sekarang gini tebakan saya nih, teman-teman ya. Nih, tebakan saya nih. Eh, anak ini kan dilahirkan. Oke. Anak ini kan dilahirkan. Kemudian usia 10 hari dijauhkan. Oke ya, sederhananya begitu. Tapi kalau tanda kutip sih dibuang ya. Tapi kalau saya mengatakan dijauhkan dari ibunya. Janjane iki ya, janjane iki ibunya ini cinta apa enggak sih sama anak ini? Sayang apa enggak sih sama anak ini? Itu ya, dilahirkan, oke? Saya nggak tahu ya kalau disusui atau tidak ya. Kan kalau disusui atau tidak kan bisa dilihat dari modelnya ya, modelnya lah. Oke, kemudian dijauhkan ya, dijauhkan atau tanda kutip dibuang. Janjane iki Dinada merasa cinta nggak sama anak ini sejak lahir, cinta nggak janjane loh. Ayo teman-teman tapping aja nanti kita bahas setelah di tappingan itu. Janjane cinta apa enggak? Janjane cinta apa enggak bocah iki? Iya, kalau itu ada pertanyaan berikutnya. Makanya kalau ada yang tapping, dipikir dulu. Karena kalau tappingan itu saya tanya berikutnya nanti. Janjane ini, anak ini dicintai atau tidak? Jadi ada yang nggak usah nih. Nggak usah dipaksa ke publik, bukanlah udah tahu di akte kelahirannya kenapa nggak ditemuin daripada nguber-nguber Dina. Lucio ya, Lucio nih bener juga Lucio nih. Aku udah ngomong nih. Oke, terus ada kalau cinta pasti anaknya dicari. Nah, ini siapa nih? My Happiness. Nah, itu benar. Ya. Siti Ropiah, cinta. Oke, ayo Siti Ropiah. Kamu di sini dulu ya Siti Ropiah ya. Nanti akan saya tanya ya. Karena tadi cinta apa enggak ya dengan anaknya? Cinta. Sekarang bukti cintanya mana nanti pertanyaannya. Oke, sekarang Rofiah. Rofiah ini kan banyak nih. Dari sekian banyak, kamu yang berbeda ini Rofiah. Sekarang, apa yang kamu maksud cinta itu? Bukti cinta. Bukti cintanya apa Rofiah? Saya sambil ini ya teman-teman, sambil nggak kelihatan muka ya. Apa Rofiah? Apa sudah tak beliin popok, sudah tak beliin apa lagi namanya itu, baju bayi itu apa namanya itu, pampers, sudah tak beliin apa lagi, sudah tak beliin kapas, sudah tak beliin tisu.
Apakah bukti cintanya hanya selembar tisu? Apakah bukti cintanya hanya anak-anak terus? Hanya baji terus, nggak gede-gede? Apa teman-teman nih? Oke, ya kalau saya ya mengatakan ya, kalau saya, iya Ica, iya Ica maunya gitu. Tapi kalau TikTok kan nggak bisa, kalau bermain TikTok begini kan nggak bisa nanti di akhirat aja kan nggak bisa. TikTok tetap jalan TikTok. TikTok ya media sosial tetap main. Masa kita di sini nih, teman-teman, biarkanlah mudah-mudahan di akhirat nanti. Loh di akhirat ya orang sing nggawa TikTok. Ini loh untuk TikTok. Cinta. Cinta tapi setelah lahir dia berubah pikiran. Oh, berarti cinta berarti judulnya itu cinta yang berubah ya. Ya oke. Oke lah sekarang saya lah ya. Ini Rofiah ini cinta yang berubah katanya. Waduh betul-betul nih. Cinta. Jadi teman-teman, saya bilang, saya mengatakan begini, sejak lahir, ya sejatinya itu Denada, ya Denada, ini saya ngomong nih apa adanya. Denada tidak menghendaki, tidak mencintai, tidak mengharapkan. Oh, itu saya bisa buktikan sendiri ya. Kayaknya bapaknya Reza nggak mau tanggung jawab itu aja. Bapaknya belum tahu. Bapaknya siapa saya belum tahu. Maksudnya belum tahu prosesnya mau atau tidak belum. Ini ya saya ngomong ya, nampaknya sejak anak itu dilahirkan, ibunya itu tidak mengharapkan, tidak menginginkan, dan tidak menghendaki. Kenapa saya katakan demikian? Saya katakan demikian karena begini, ketika meskipun ditakut-takuti katakanlah ya oleh orang tua kita, oleh bapak kita, oleh siapapun itu, ya, oleh siapapun itu. Kalau kita yang menghendaki, usia 6 bulan kah, usia 1 tahun kah, usia 15 bulan, usia 2 tahun, usia 3 tahun, pastilah kita cari kan, ya enggak? Waktu TK lah, waktu masuk SD lah, waktu masuk SMP lah, pasti kita cari. Ini teman-teman, sedikit pun nggak pernah dicari. Mulai lahir 10 hari, sampai masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, tidak pernah dicari. Tidak pernah dicari. Karena tidak pernah dicari itulah saya mengatakan bahwa tidak ada niat memang. Tidak ada keinginan. Bahkan tadi saya mengatakan bahwa tidak diinginkan, ya, tidak dikehendaki. Karena tidak diinginkan dan tidak dikehendaki, inilah yang terjadi. Oke, katakanlah ketika mengandung untung aja gitu kan, untung aja tidak sampai melahirkan gitu. Iya, itu kan berarti ada keputusan orang lain kan. Tapi untuk dirinya sendiri kan nggak ada. Nah sekarang ini sampailah ke usia 24 tahun. Teman-teman semua sendiri sudah mendengarkan semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, Reza Rosano itu adalah putra saya. Putra saya. Namun demikian
dia tidak bersama dengan saya selama ini. Bukan selama ini, kalau saya bilang selama 24 tahun saya, kan begitu harusnya. Dia mengatakan selama ini. Nah, kalau 24 tahun teman-teman, angka 24-nya memang 2 sama 4. Tapi kalau tahun itu, nek wong wedok iki lho 24 tahun ning kampung toh, wis duwe anak piro kuwi? 24 tahun tuh. Jadi iki wis duwe anak loro ya. Ngono lho ceritanya. Selama ini saya tidak pernah bersama-sama dengan dia. Selama ini saya khilaf. Khilaf. Artinya apa? Ya memang sudah tidak dikehendaki. Oke, sampai di situ ya. Udah mana 3 Pak? Iya Bu Sunarti. Iya, saya bilang begitu. Oke lah ya, ini 24 tahun ini. Oke, terus sekarang selama 24 tahun ini tidak dikehendaki. Yang nyari siapa? Denada atau Resa? Yang nyari siapa? Denada atau Resa? Yang nyari Resa kan? Nah, yang nyari anaknya, yang butuh siapa? Anaknya kan? Anaknya butuh. Kalau yang nyari anaknya, berarti anaknya butuh. Ternyata, ya teman-teman, aduh, sedih aku. Ibunya nggak mencari selama 24 tahun ini, teman-teman. Ini ada pertanyaan nih, tak bacakan ya, dari Tisa. Apakah mungkin Denada dihamili bapak tirinya? Ya, gitu ya, pertanyaan ini ya. Kalau bapak tirinya hamili, maknya ngamuk lah. Maknya ngamuk, tapi kan maknya enggak. Nah, saya balik kan jadinya. Yang nyari adalah Resa. Ibunya mau nggak dicari? Nggak mau. Artinya apa? Adakah kehendak untuk ketemu? Adakah kehendak untuk memelihara? Adakah kehendak untuk menyalurkan rasa kasih sayang selama 24 tahun? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, terus ada orang yang ngomong, itu kan sudah dipelihara dari kecil, itu kan sudah di ini dari kecil, itu kan sudah di ini dari kecil. Benar atau tidak itu? Dulu pernah, nah dulu aku nggak tahu dulu. Ini yang real-real aja, yang nyata-nyata aja. Iya kan? Coba tunjukkan kepada saya satu bentuk saja, satu bentuk apapun itu, yang dia menyebut nama. Ini kalau nggak selesai-selesai ini akan berlarut-larut. Besok kita akan cerita jejak digital loh. Saya punya beberapa jejak digital terkait yang di rumah sakit. Ini saya masih tahan-tahan ini ya. Ini saya masih tahan-tahan. Jejak digital, CCTV, dokternya masih hidup di rumah sakit. Kalau besok, kalau nggak pernah saya dengar beritanya ya, saya akan ngomong lagi. Rumah sakit mana, kemudian siapa dokternya, siapa susternya, fotonya seperti apa, nanti saya akan perlihatkan semua di medsos. Ini kan nyata, bukan hoax. Ya. Iya kan? Sampai saat ini belum pernah disampaikan sedikit pun. Hanya gara-gara menghormati Denada.
Kasihanlah dia seorang wanita, kasihanlah dia seorang single mom, kasihanlah, kasihanlah, kasihanlah. Oke, nggak masalah. Tapi kan yang dikasihani juga harus tahu diri. Setidak-tidaknya ya menemuilah Reza. Sudah kok selesai habis itu sudah, nggak ada masalah. Tapi nggak, kalau nggak ditemui ya apa boleh buat ya kan. Kita akan perlihatkan kepada para netizen. Kemarin katanya di Kemarin katanya Dinada malah pergi umroh loh, Mr. G. Ya kita yang nawarkan dia. Kita yang nawarkan dia, tapi kan dia nggak mau. Saya suruh ini. Sampai sekarang masih belum ketemu, Pak. Belum. 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 Kalau sudah mungkin saya nggak live. Ya, belum teman-teman. Jadi sampai sekarang tuh belum ketemu. Kalau dia belum ketemu tuh artinya apa? Ada sesuatu yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan berarti egonya, tidak memandang orang lain, kemanusiaannya. Itu dari sisi 24 tahun tuh nggak mudah loh teman-teman. 24 tahun tuh nggak gampang. Anakku itu, anakku tuh 24 tahun, dari SD sampai sarjana, sampai kerja itu 24 tahun. Anak saya itu. Lama sekali juga membesarkannya. Ya, kadang-kadang biasa dia nonton di sini. Loh, 24 tahun itu. Dikira cuma angka 2 sama 4. Enggak begitu. Payah ini. Ini Bapak ini siapanya Denada ya? Saya penggemarnya. Ada masalah, Marcin? Kamu siapa aja Denada? Pengikutmu 27, ada pertanyaanmu wajar nggak itu? Saya penggemarnya, Macin. Gimana? Ada masalah kah? Kalau ada masalah boleh kita. Macin, ada masalah gimana? Begini aja. Kemarin saya tuh ngobrol sama ibu itu ya. Ibu yang suka apa sih namanya itu cari-cari padi sisa itu. Sedih mendengarnya itu. Dia bilang sama saya, aku itu loh Pak, golei golei padi itu demi anak. Lah ini sudah dikasih kenikmatan kok lupa sama anak kandungnya. Gitu. Dari tunggu dulu teman-teman ya. AKBR PSR. Ya baru saja ini Ronald juga apa WA saya ya. WA saya. Dia ngabarkan dia masih bersama klien ya. Dia sebenarnya ingin juga sama-sama saya. Jadi ya logis atau tidak ya teman-teman ya, silahkan teman-teman bayangkan sendiri ya. Selama 24 tahun tidak ada peran sama sekalipun, tidak pernah peduli, nanya kayak di mana, SD mana, naik kelas berapa, tidak pernah. Ya. Ya kan? Michi, gak penting amat ngomongin Denada. Iya betul, nggak penting. Ngapain kamu ada di sini? Nggak penting. Kamu pergi aja lah. Nggak penting, betul-betul nggak penting, ya. Karena kalau nanti ada keluarga kamu yang berperilaku seperti ini, ya saya juga akan bilang, nggak penting. Ya kan? Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau ada sesuatu seperti ini, kita harus melakukan apa? Jangan asal ini asal masuk jadi beginilah jadinya ya
Gak penting, iya memang betul gak penting. Dan kamu juga saya anggap tidak penting. Gitu. Berarti baru baru tuh main TikTok tuh berarti. Ya, itu menurut saya. Jadi menurut saya itu sejak awal dilahirkan, ya, sejak awal dilahirkan tidak ada keinginan sedikit pun. Makanya sekarang kalau ini kita desak nih, kita desak nih. Mohon maaf ya, ini netizen yang desak, netizen Indonesia. Boykot Dinada, boykot MNC TV. Terus Reza juga, aku hanya minta pengakuan. Terus tiba-tiba Dinada bilang, Assalamualaikum, ya itu anak kandung saya. Itu pengakuannya berdasarkan apa? Nah, silahkan teman-teman yang berpikir, apakah pengakuannya berdasarkan ketulusan, keikhlasan, atau karena keterpaksaan? Diboikot TV, diboikot netizen, diminta sama anaknya untuk mengakui. Apakah itu karena keikhlasan, karena kejujuran, atau karena keterpaksaan? Teman-teman bisa menilai sendiri. Ya, menurut pendapat saya yaitu, kalau orang jujur itu dari awal dia sudah ngomong, ya dia anakku. Kalau nggak mau, berarti dia menghindar. Tapi anak seusia 24 tahun itu, pasti dia akan cari ibunya. Diminta atau tidak, pasti dia cari ibunya dengan cara apapun. Aku ini bisa lahir ke dunia itu dari rahim siapa? Menangis, pasti sampean menangis. Kalau sampai tutup mata, ingat anak yang bertanya seperti itu. Aku lahir ke dunia ini ya dari perut siapa? Ya enggak? Dari perut siapa? Sedih ya teman-teman ya. Jadi benar tuh. Lo kayaknya begitu, bahasanya itu kayaknya begitu, Mbak. Karena saya pernah mendengar kalimat bahwa disuruh cari bapaknya. Itu aturan dari mana? Harus belajar lagi dia itu. Jangan mentang-mentang terkenal terus ngomong seenaknya, nggak bisa begitu. Belajar dulu. Ya kan? Mentang-mentang ditandatangani terus harus cari bapaknya tadi. Cari sendirilah. Emang siapa yang masuk di dalam daster itu? Ya enggak? Kan kelihatan tuh. Ngapain cari-cari bapaknya? Yang tahu siapa bapaknya itu adalah Dinada sendiri. Karena yang tahu yang masuk dalam dasternya itu ya Dinada kan. Oke, gitu teman-teman. Jadi orang lain nggak boleh ngasih tahu. Saya pun tahu tapi nggak boleh ngomong. Ada sesuatu yang iya dong. Dinada sendiri, yang Dinada masih hidup kok. Dia punya mulut kok. Dia ada mulutnya ini, tinggal mulut ngomong lah. Dinada siapa yang anu kamu? Kan begitu. Siapa yang masuk ke daster merah? Itu aja. Dinada itu, teman-teman ya, Dinada itu melakukan itu bukan anak-anak. Dia sudah dewasa, dia paham betul. Dia sudah dewasa, dia tahu akibatnya.
Dia sudah dewasa, dia tahu bagaimana rasanya. Dia sudah dewasa, dia tahu ukurannya. Dia sudah dewasa, bagaimana setelahnya. Jadi dia bukan anak-anak. Jadi berbeda kalau anak-anak, nggak tahu. Rasanya gimana, nggak tahu. Tapi kalau sudah dewasa itu tahu. Kalau tahu lah, masa kita yang harus menjelaskan. Ya enggak. Coba teman-teman semua ya. Ini ada 300-an lebih ya. Tap-tap layar saja sambil saya perdengarkan lagu ini ya. Meski lagu ini nanti mungkin teman-teman yang lain ya yang sedang sedang merekam ini, lagu ini dihapus ya atau diganti ya. Tapi lagu ini saya akan putarkan untuk teman-teman menyimak makna betul artinya ya. Makna arti dari lagu ini dari siapa namanya, Emilia Contessa ya. Mari kita dengarkan bersama. Sampai dengarkan aja. Tengah malam lahir sudah ku di dunia, sunyi yang mencegah pecah dengan tangisanku, besar sudah tiada pernah ku tahu siapa ibuku yang malam itu. Betapa ingin aku melihat engkau masih jadi hatimu, aku anakmu. Untuk apa aku ini harus kau lahirkan ke duniamu? Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu? Untuk apa? Kembalikan saja aku pada Tuhanku. Jangan tambahkan derita hidupku. Oke, nah itu teman-teman ya lagunya ini. Teman-teman resapi aja lagu ini. Saya nggak sedang mengarahkan, tapi kan ini menemukan lagunya. Kemudian kalau lagu ini saya cocokkan dengan deritanya atau penderitaan daripada Reza. Loh kok matching? Kok matching? Tengah malam lahir sudah ke duniamu, ke duniaku. Malam yang mencekam, pecah karena tangisanku. Aduh, perindik, tak kuat. Nah, teman-teman, lagu ini kalaulah saya meminta Reza yang menyanyikan. Kalau Reza yang menyanyikan ini pas sekali karena liriknya persis apa yang terjadi pada Reza. Kalau saya kan nggak terjadi begini. Iya kan?
Ini terjadi pada Reza. Jadi kata-kata terakhir itu apa coba? Saya coba lihat ya. Kembalikan saja aku. Ya. Kembalikan saja aku pada Tuhanku. Jangan tambahkan derita hidupku. Saya ingin baca. Jangan tambahkan derita hidupku. Wis diakoni tapi nggak tahu ketemu blas, babar blas gak tahu ketemu. Iya saya akan sepil dikit-dikit, tapi kalau muter-muter terus kan yo nggak enak toh. Dikit lagi, besok dikit lagi, besok dikit lagi. Gitu teman-temanku. Jadi sejak, mohon maaf ya, jadi sejak diakui sebagai putranya, anak itu nggak pernah ketemu ibunya. Ya meskipun dia bisa lihat saja di medsos bisa, tapi kan nggak gitu kalau anak sama ibu. Ya kan? Kalau anak sama ibu kan nggak gitu. Gitu teman-temanku. Jadi gimana ya? Apakah saya disuruh diam? Tidak, ini masalah, ini masalah. Masalah bukan masalah hubungan, aib atau tidak. Masalah anak dan ibu. Apakah masalah anak dan ibu itu aib? Tidak. Ya, kita ini apa ya? Menyatukan masalah anak dan ibu. Ingat, teman-temanku ingat. Ini 24 tahun lamanya. Bukan waktu yang pendek. 24 tahun itu, wah gila itu. Apa yang terjadi selama 24 tahun? Masya Allah. Jangan tanya ya. Ya jangan tanya. Aku bilang ini anak usia 10 hari, ini anak usia 24 tahun. Kalau anak itu yang kita bicarakan dengan ibu kandungnya, maka ini masalah anak dan ibu. Bukan persoalan aib. Kalau aib itu antara ibu dan mantan antara ibu dan lakinya sono no, mau jungkir balik, mau nungging, mau kuda-kudaan, itu saya nggak perlu tanya. Tapi sekarang ini anak dari 10 hari sampai 24 tahun, kamu pernah apa gitu loh. Bener nih, persoalan dia mau apa di belakang sana aku nggak peduli. Sekarang faktanya adalah kamu apa namanya? Kamu mengandung, kamu lahirkan. Nah, setelah kau lahirkan itu tanggung jawabmu sebagai seorang ibu, berubah status jadi perempuan, jadi wanita menjadi seorang ibu. Tidak semua perempuan jadi ibu. Mau ndelosor kayak, mau apa kayak nggak pusing saya itu. Yang kita pertanyakan tuh ini loh, setelah menjadi predikat ibu, apa yang sudah dilakukan sebagai seorang ibu? Apa coba? Coba apa? Apakah pernah kamu dipanggil bu, bu? Apakah pernah dipanggil mak, mak? Apakah pernah dipanggil mbok, mbok? Tidak. Dia dipanggil mbak. Kenapa panggil mbak? Untuk menghilangkan jejak sebagai seorang ibu. Ngono ya, kanca-kanca ya. Aku sedih nih ini. Ya, kita dengarkan lagu habis itu kita ini ya. Kita persiapan sahur.
tangis besar sudah tiada kenangku. Nih ya, besar sudah maksudnya bang wis gede ya, 24 tahun nih. Besar sudah tiada pernah pun ku tahu. Nih dengerin. Besar sudah tiada pernah pun ku tahu. Wis gede lho ora ngerti ibune. Nah, stop sampai di sini. Betapa ingin aku. Janjane iki resai ya pengen, makanya judulnya ini liriknya betapa ingin aku. Oke, saya sambung lagi. Melihat engkau masihkah di hatimu? Ah, dengerin ya. Jadi hatimu untuk apa aku ini harus melahirkan. Sampai bertanya untuk apa aku dilahirkan ke duniamu. Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu. Untuk apa? Kembalikan saja aku pada Tuhanku. Jangan tambahkan derita hidupku. Untuk apa aku ini harus kau lahirkan ke duniamu. Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu. Wow. Pesan saya kepada teman-teman ya, pesan saya ya sebelum ini tidur nanti ya. Bukalah lagu ini, lagu lama. Judulnya apa? Apa tadi judulnya? Untuk apa ya, Emilia Contessa. Ini kita nggak sadar, ternyata lagu ini tuh nyata sekarang ini. Teman-teman pasti kaget, ternyata lagu ini tuh kisah nyata di tahun ini, teman-teman. Iya, 1995 ya. Bener ini diurut itu nyata. Untuk apa aku dilahirkan di tengah malam yang ini yang itu. Masihkah kau ingat ibu? Aku ingin memanggilmu ibu. Sama persis. Ini kalau aku nggak cerita mungkin nggak ini ya. Ini loh banyak kok teman-teman yang loh ternyata bener yo. Podo lagunya yo, podo yo. Iya. Ini yo. Wes yo teman-teman ya, wes wayahe guyon iki aku ki yo. Aku yo nek ora guyon ki yo ora iso doa ya. Halo. Halo Yon guyon. Halo kok Yon guyon. Wah, salah meneh. Assalamualaikum. Apa itu? Apa tuh bahasanya tadi? Assalamualaikum, Mr. G. Alah, krunguku nih. Halo, lakamlikum ngono. Enggak, assalamualaikum. Oh iya, silakan disapa-sapa teman-teman di bawah. Silakan. Ya, kamu ngomong ya. Nanti teman-teman yang lain yang mau naik silakan ya. Ngomong apa saya, Mr. G?
Lu ngomong pakai bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena butuh iya karena stain. Lu kok tanya ngomong apa piye to ki? Lu kowe iki TikTokan mbek aku kok malah ngomong apa? Ngaji Assalamualaikum guru teman-teman. Ini dari mana aja? Ayo kita sapa. Dari mana aja yo, teman-teman. Hai teman-teman. Dari mana aja? Nek ngono ra gelem nyapa ngono ra gelem. Terus Ah ini piye Mr. G? tak undangke karo Mbak Susilo ya we ya. Nek karo Mbak Ya. Susilo ya Mbak Susilo iso ngiring kowe nek kowe Dari dhewean gak iso. Singapura. Hai Singapura. Mana lagi? Ayo. Tap-tap layar Teman-teman yuk, guys. coba. Saya tak omongin teman-teman yuk. Coba teman-teman ini dari mana aja Dari hutan 400 Amazon. seto. Lah kowe ngomong terus lah aku arep ngomong piye? Teman-teman dari mana saja? Saya pengen tahu nih teman-teman dari mana aja. Ya, silahkan teman-teman. Saya temani minta Mbak Rofiah. Mbak Rofiah, ayo naik dulu Mbak Rofiah. Ditemani dulu itu ngecaprak itu. Ayo teman-teman dari mana aja nih? Banyak sekali nih, ada 400 orang nih. Dari Singapura ya sampean ya. Untuk apa? Untuk apa aku dilahirkan ke duniamu? Untuk apa? Hai Mbak Ini Siti ada Mbak. Rofiah. Halo Mbak Siti Rofiah. Mbak Siti. Dari Bekasi kok Mbak. meresap? Hai Bekasi. Mbak Siti tinggal ngomong aja Mbak Siti. Tinggal ngomong aja, nggak perlu ditekan-tekan yang lain. Ngomong aja. Mbak Siti.